Film horor lokal di Indonesia ini mengisahkan keluarga kecil kurang bahagia, baru 3 tahun menikah, namun setiap hari selalu ribut meski hanya dipicu hal sepele. Usut punya usut, ternyata penyebabnya adalah kehadiran pihak ketiga, bukan dari sang mantan, melainkan dari makhluk astral bernama Dasim. Mampukah keluarga ini terlepas dari gangguan jin Dasim tersebut? Langsung kita menuju ke alur ceritanya. Kisah diawali dengan memperlihatkan Echa, seorang istri yang jarang dibelai suaminya. Itu semua terjadi bukan karena mereka tak saling mencintai atau dinikahkan secara paksa, melainkan karena kesibukan kerja yang menyita waktu di antara keduanya. Di luar masalah itu, belakangan ini ada sesuatu yang jauh lebih aneh. Echa mulai merasakan hal janggal, ia kerap didatangi oleh sosok laki-laki lain. Meski hanya lewat mimpi, pertemuan itu terasa begitu nyata, di mana Echa sampai terbawa ke dalam suasana. Ini adalah Ariel tidak pakai noah, suami Echa yang baru pulang nguli dengan tubuh lelah, letih, dan lusuh sebagaimana suami-suami pada umumnya berharap mendapat sambutan hangat sepulang kerja, ya, dengan segelas air teh panas atau apa saja yang panas-panas. Namun yang ia dapatkan justru jawaban yang tak seharusnya. Dari hal-hal kecil inilah perdebatan sering terjadi. Awalnya mereka anggap wajar, hanya sekedar diskomunikasi karena Echa juga sama kerja, merasa lelah, butuh istirahat untuk kembali beraktivitas esok hari. Maaf ya, aku tiap hari juga capek kerja. Dari seragam yang ia kenakan terlihat Echa adalah seorang karyawan di sebuah gudang jasa paket bagian penyortiran. Namun belakangan ini tampak Echa sering tidak fokus, banyak melohok, ngahuleng alias melamun, seakan pikirannya melayang entah kemana. Untung saja masih ada Mbak Linda, rekan kerja sekaligus teman dekat, yang selalu mengingatkan dan mau mendengarkan setiap curahan hati Echa tentang masalah yang sedang terjadi saat Aku bisa aja ini. sama Ariel yuk. Nikah 3 tahun kerjaannya ribut terus. Dari curhatan tentang rumah tangganya yang kerap bertengkar, Echa sampai terucap keinginannya untuk berpisah. Linda dengan pemikirannya yang lebih dewasa berusaha menenangkan. Ia memberi nasihat bijak bahwa tidak ada rumah tangga yang sempurna. Semua pasti punya cobaan. Kuncinya hadapi dengan sabar, saling melengkapi kekurangan, insya Allah bisa dilewati. Linda juga menekankan Echa sebagai seorang istri harus bisa menjaga sikap, memberi sentuhan hangat, dan tentu pintar berdandan. Pesan terakhir Linda buat Echa sambil bercanda, kasih surprise empot ayam sang suami agar tidak pindah ke lain hati. Mesra-mesraan sama laki kau. Bikin suasana rumah jadi Malam pun berantakan. tiba di tempat lain. Ariel baru saja menyelesaikan kerja shift malam. Namun entah mengapa ia ogah pulang. Dalam hatinya selalu ada rasa takut. Takut kalau sampai rumah ujung-ujungnya hanya bertengkar lagi. Beruntung ada Mang Ujang dengan pengalaman dan nasihat sederhana. Mang Ujang menenangkan Ariel. Sejak saat itu Ariel mulai sadar bahwa kekhawatiran yang selama ini menghantuinya hanyalah bayangan dari pikirannya sendiri. Sebuah ketakutan yang belum tentu Kan terjadi. selalu bangun setiap kamu pulang kan? Pulang sana. Kasih bang. Ya. Sementara itu di rumah, Echa yang tadi siang sempat diberi tips-tips atau bisa dibilang tutorial cara menjinakkan suami ngambek, malam ini langsung mempraktekannya. Tak lama kemudian Ariel pulang, sejenak merasa heran karena disambut dengan senyum menggoda yang sudah 3 bulan tak pernah ia rasakan. Di meja makan pun sudah tersaji kejo hangat, belum peda, dan sambal goang siap makan. Bagi seorang suami yang seharian lelah bekerja, sambutan sederhana seperti ini saja sudah cukup istimewa. Tak banyak bicara, keduanya pun langsung belusukan malam itu juga. Di tengah momen kehangatan yang akhirnya mereka rasakan setelah 3 bulan penuh pertengkaran, sosok Jin Dasim yang memang sudah lama menyusup ke dalam kehidupan mereka muncul. Seakan-akan ia tidak suka ada ketentraman di rumah ini. Namun Echa yang belum juga menjadarinya, ia anggap semua yang dialami sekedar mimpi. Tapi kini justru Jin itu semakin nekat menampakkan diri dan terus-menerus mengawasi. Itu nyata terbukti ketika Echa menemukan sebuah bunga mawar di tempat kerjanya. Entah halu atau bayangan semata, sosok yang selalu ada dalam mimpi kini hadir di dunia nyata.
Setelah terlihat di cermin ruangan sosok itu ternyata tidak seganteng yang diimpikan, sontak Echa kaget, langsung mual dan berlari ke toilet. Namun sosok itu kembali muncul di sana. Di saat yang sama Mbak Lina yang melihat sahabatnya seperti orang ketakutan segera menyusul. Tapi Echa dengan sikap dinginnya hanya menjawab ora opo-opo, lalu kembali melanjutkan pekerjaannya. Akan tetapi dari apa yang Mbak Linda lihat di wastafel, ada cacing di bekas muntahan, membuatnya mulai curiga ada sesuatu yang tidak beres dengan sahabatnya. Ngapa kau, Cah? Sepulang kerja, Echa menyempatkan waktu bertemu dengan adiknya, Emma, untuk melupakan sejenak kejadian aneh siang tadi. Tak lama kemudian, Emma datang. Obrolan kakak beradik itu pun mengalir hangat, mulai dari candaan, curhat, hingga cerita ringan tentang keluarga di kampung. Emma sempat bilang saat ia pulang bulan lalu, bapak dan ibu menanyakan kabar Echa, bahkan mereka mulai merindukan kehadiran seorang cucu. Mendengar itu, Echa hanya tersenyum tipis, namun tiba-tiba perutnya kembali terasa melilit. Wajahnya pucat, apakah ini pertanda ia hamil atau ada sesuatu yang lebih menakutkan? Ibu sama bapak gimana? Sehat? Mereka tanya, kapan katanya gendong cucu. Nggak tahu seharian ini aku mual-mual terus, Mak. Masih di malam yang sama, kita diperlihatkan kepada Ariel yang sebentar lagi menyelesaikan sip kerjanya. Namun entah halusinasi atau teror dari makhluk halus, ia melihat sosok Echa melintas, lalu bergegas mengejar dan mencari ke berbagai sudut ruangan, hingga di ujung lorong terlihat Echa berdiri. Tapi yang membuat Ariel terkejut sangat, sosok itu melahirkan bayi dengan cara tidak wajar. Di saat yang sama, Kang Ujang muncul dan ketika dicek kembali, sosok yang menyerupai Echa sudah lenyap tanpa jejak. Sayang. Kamu kenapa? Atas penampakan sosok horor yang menyerupai istrinya, di rumah Ariel jadi terus kepikiran. Moodnya kembali hilang, semangatnya kembali loyo. Sosok itu seolah menghantui pikirannya. Dan tanpa terasa, esok hari pun tiba, Echa yang kerap mengalami mual-mual akhirnya dipijat Mak Paraji atau bisa dibilang dukun beranak. Dikira hanya masuk angin biasa, namun dari apa yang Mak Paraji terawang, ternyata Echa sudah hamil 3 bulan. Mendengar hal itu, ekspresi wajah Ariel dingin, seolah tidak terima. Dalam hati ia bertanya-tanya, digauli aja jarang kok tiba-tiba udah hamil 3 bulan. Sehat ini bayinya. Ini sih udah 3 bulan. Akhirnya lo nunggu 3 tahun. Bentar lagi kita punya ponakan. Di hari berikutnya, rekan-rekan kerja Echa mengucapkan kata selamat atas kehamilannya, tetapi tidak dengan Mbak Linda, orang terdekatnya. Justru malah meragukan sekaligus merasa khawatir. Sambil menghisap sebatang udut, baru aja Mbak Linda mau ngomong tentang masalah cacing yang dilihat di wastafel kemarin, Echa malah ngaleos pergi, seolah tidak mau peduli dengan masalahnya sendiri. Kemarin lihat cacing di muntahan kau. Gak suka yang lihat aku hamil. Seiring waktu berjalan, di samping Ariel kerap diteror sosok penampakan juri, pikirannya pun terus digerogoti hal-hal negatif tentang istrinya. Seolah semua ini saling terkait, membuatnya makin stres dan timbul rasa curiga berlebihan. Sesuai saran dari Kang Ujang, di hari berikutnya Ariel pun membawa Echa ke klinik. Namun dari hasil USG sangat mengejutkan, tidak ada janin sama sekali di perut Echa. Sampai akhirnya Bu Dokter menjelaskan bahwa ini bukanlah kehamilan sungguhan, melainkan hanya perasaan semu yang bisa terjadi pada wanita yang terobsesi merindukan hadirnya seorang anak. Dalam dunia medis, kondisi langka ini dikenal dengan istilah pseudokiesis. Ya, itulah pokok nama. Kondisi langka pada perempuan delusi yang pengen cepat hamil. Kayak halu gitu, Dok. Ya, semacam itu. Singkat cerita, di waktu istirahat, Echa akhirnya mencurahkan isi hati pada Mbak Linda tentang rasa aneh yang bergerak-gerak di perutnya. Linda yang sejak awal sudah menyimpan rasa khawatir langsung mengambil keputusan. Pulang kerja, ia mengajak sahabatnya pergi ke sebuah pondok pesantren sederhana di pinggir kota. Begitu sampai, Pak Ustadz terkejut dari penglihatan mata batinnya. Ia melihat ada sosok jin menyerupai manusia tepat berdiri di belakang Echa. Namun Echa dan Linda sama sekali tidak menyadari akan hal itu.
Masuk sini, masuk. Tak banyak bicara, Pak Ustadz mempersilahkan mereka masuk. Setelah duduk, Eca mulai menceritakan mimpi-mimpi aneh yang belakangan ini sering ia alami. Pak Ustadz mendengarkan dengan tenang, lalu memberi sedikit wajengan bahwa setiap langkah dalam hidup sebaiknya selalu diawali dengan doa. Namun ketika mimpi-mimpi itu dikaitkan dengan kehamilan janggal yang Eca alami, ia seolah tidak terima. Dengan wajah kesal buru-buru keluar, dengan terpaksa Mbak Linda juga pamit. Saat keduanya pergi, Pak Ustadz hanya bisa mengusap dada sambil berucap innalillahi wa innalillahi roji'un, berfirasat kuat seolah ada musibah besar yang akan Tapi terjadi. gak ada hubungannya Pak Ustadz. Mimpi itu sama kehamilan saya. Kalau nggak ada gimana? Ya udahlah, diam dulu kau, dengar baik dulu. Assalamualaikum. Eca. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang dikhawatirkan Kang Ustadz ternyata terbukti. Tapi musibah pertama tidak langsung menimpa Eca, melainkan kepada Mbak Linda yang dianggap menghalangi langkah jahat si iblis. Ketika ia menuju pulang sehabis nganterin Eca, di tengah jalan melihat baby kucing terpisah dari induknya. Lalu berhenti sejenak untuk memindahkan ke tempat aman. Namun di saat itu pula penampakan sosok tunggu kurus muncul di atas bangunan dan Eta tiba-tiba yang sama kejadian itu seolah langsung terkoneksi pada Eca yang baru saja terlelap. Ia spontan terbangun lalu tanpa sadar melangkah keluar rumah. Sesampainya di tempat kejadian sudah banyak warga berkerumun. Dan benar saja Mbak Linda telah berpulang ke rahmatullah. Ariel yang baru tiba pun ikut terkejut bukan hanya karena melihat Linda terkapar, tapi juga karena sesuatu yang lebih aneh. Perut Eca tiba-tiba tampak membesar seolah-olah ia tengah hamil 9 bulan. Keesokan paginya, suasana rumah masih diselimuti muram. Di tengah kebingungan dan rasa takut yang terus menghantui, Eca akhirnya memberanikan diri untuk berterus terang kepada sang suami. Ia menceritakan mimpi-mimpi aneh yang selama ini dialaminya, mimpi yang terasa begitu nyata, seakan memiliki kaitan dengan tragedi mengenaskan yang menimpa Mbak Linda. Tak buang waktu, mereka bertiga bersama Emma yang baru saja tiba pun langsung berangkat menuju pondok pesantren detik itu Aku gak tahu juga. kalau mimpi itu bisa jadi kenyataan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, rukyah pun langsung dilakukan Kang Ustadz dengan khusyuk terus melantunkan doa. Suasana ruangan semakin sunyi, hanya terdengar bacaan ayat-ayat suci. Ariel dan Emma mencoba menenangkan Eca dengan menggenggam tangannya erat. Tak lama kemudian, tubuh Eca mendadak menegang, matanya melotot dan terdengar suara aneh keluar dari mulutnya, menandakan ini ada jin yang masuk ke tubuh Eca. Assalamualaikum. Keluar dari tubuh dia. Siapa yang berani mengganggu pengantinku? Kamu nggak tahu apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Kasih Dengan sekuat tenaga dan keahlian ilmu rukyah yang Kang Ustadz kuasai, jin yang merasuki tubuh Eca akhirnya berhasil dikeluarkan. Seketika itu juga perut yang semula tampak membesar kembali normal. Sebelum mereka pulang, Kang Ustadz menyerahkan secari kertas doa untuk diamalkan Eca. Ia juga berpesan agar selalu menjaga sholat dan memperbanyak doa supaya terhindar dari bisikan jin dasim, makhluk licik yang tak segan melukai bahkan bisa membunuh siapa saja yang menghalangi niat jahatnya. Kita harus gimana Pak Ustadz? Tolong ajarin Mbak Eca untuk membaca itu. Mudah-mudahan nanti kalau misalnya Mbak Eca masih ada keluhan, coba bawa kesini lagi aja. Sementara waktu, kehidupan Eca dan Ariel perlahan kembali normal. Mereka mulai terlihat lebih akrab seperti saat masih pacaran. Suasana hangat yang sempat hilang kini hadir kembali, seolah semua masalah sudah berlalu. Namun di balik kebahagiaan itu, tak ada yang tahu bahwa perjalanan mereka belum benar-benar selesai. Hingga keesokan harinya, Ariel mendapat kabar baik. Ia dipromosikan naik jabatan mengharuskannya ikut studi banding keluar kota. Awalnya Eca mencoba ikhlas dan mendukung penuh keputusan itu. Tapi seiring berjalannya hari, tanpa adanya Ariel di rumah kembali terasa sepi. Seminggu di luar kota. Pa, aku kan udah gak mimpi lagi. Keesokan malamnya, Eca yang masih trauma merasa takut sendirian di rumah, lalu mencoba menelepon Emma untuk segera datang. Namun malam ini tidak bisa dengan alasan ada lembur di tempat kerjanya. Malam ini terlihat normal-normal saja, tak ada tanda-tanda keanehan sedikit pun. Bahkan Eca sempat membaca kutipan ayat Al-Quran dari Kang Ustadz, hingga akhirnya tertidur di depan televisi sampai pagi. Ia bangun lalu berangkat kerja seperti biasa, tapi
Ternyata kejadian tadi hanyalah mimpi, bro. Di malam berikutnya, Linda akhirnya menyempatkan waktu untuk menemani kakaknya. Sementara itu, Ariel yang sedang berada di luar kota juga menelpon Emma agar jangan sampai meninggalkan Echa sendirian, apalagi sampai tidur. Malam pun berjalan sebagaimana mestinya. Suasana tampak tenang. Sambil rebahan, Linda berusaha terus mengajak Echa ngobrol agar tidak terlelap. Tapi entah karena kebanyakan makan sayur kangkung atau justru ulah hipnotis jin Dasim, hingga akhirnya inilah yang terjadi. Kak Echa jangan tidur, Kak. Di saat Linda pingsan karena ditarik sosok misterius, Echa yang semula tertidur lelap akhirnya terbangun. Ia sontak terkejut ketika melihat perutnya kembali melenung. Panik bercampur kesal membuat pikirannya kacau. Dengan langkah sempoyongan, ia turun ke lantai bawah menuju kamar mandi. Dalam keputusannya, Echa tampak nekat berusaha mengeluarkan sesuatu dari dalam perutnya. Apakah itu barang antik atau cuma bayangan semu yang menipu? Entahlah, hanya sutradara yang tahu. Ariel akhirnya sampai di rumah, kaget melihat Echa pingsan. Panik, ia langsung berteriak. Emma yang baru sadar di lantai atas. Tanpa banyak bicara, mereka buru-buru membawa Echa ke pondok pesantren. Sesampainya di sana, Kang Ustadz tak banyak omong. Ia tahu jin Dasim sudah kelewat batas. Bersama para santri, persiapan ruqyah langsung dimulai. Sementara Echa dengan tangan terikat letakkan di tengah ruangan. Nabi Sayyidina Muhammad SAW Al-Fatihah. Dengan ayat-ayat suci Al-Quran terus terdengar, suasana ruangan makin mencekam. Di ruangan dimensi lain, Echa terlihat berusaha melepaskan diri dari sosok anomali yang wujudnya berubah-ubah. Makhluk itu semakin kuat menutupi tubuhnya sampai akhirnya masuk dan merasuki dirinya. Seketika di dunia nyata, tubuh Echa yang semula terbaring diam mendadak bangun. Matanya terbuka lebar memerah dengan tatapan yang bukan lagi miliknya. Kalimatillahi tammati min Pada akhirnya ruqyah berjalan dengan lancar. Roh Echa yang sempat terjebak di dunia lain berhasil lepas dari cengkraman sosok anomali yang berusaha sekuat tenaga untuk tidak melepaskannya. Perlahan tubuh Echa yang semula kaku mulai tenang. Di dunia nyata matanya terbuka, napasnya kembali teratur dan perutnya yang sempat membesar kini normal seperti sedia kala. Ari langsung memegang erat tangan istrinya. Mereka bersama mengucap syukur karena sadar tak ada kekuatan apapun yang mampu menandingi doa dan munajat kepada Sang Pencipta. 6 tahun berlalu, keluarga mereka hidup dalam kebahagiaan. Kini di rumah baru, Echa istiqomah dengan hijabnya. Ariel semakin bijak sebagai kepala keluarga, dan 2 anak hadir melengkapi keceriaan. Rumah tangga itu tumbuh menjadi keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Segala tipu daya iblis hanya mampu berhenti di ambang pintu. Sebab doa kebersamaan dan keteguhan iman telah menjadi benteng terkuat dalam kehidupan mereka. Film pun selesai. Aduh mas, maaf ya mas ya. Omnya baik ya tante. Pesan yang bisa kita petik dari film ini adalah berusahalah untuk saling melengkapi, karena dalam hidup ini tak ada yang sempurna. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa subscribe-nya. Saya pamit undur diri. Wassalam, permios.